Perang darat di Gaza kembali memakan korban di pihak Zionis. Sebanyak 6 tentara Israel dilaporkan tewas bergelimpangan seusai dihantam bom Brigade Al-Qassam. Klaim tersebut muncul beberapa jam setelah IDF mengatakan 14 tentaranya tewas dalam bentrokan di Gaza. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh kelompok militan Hamas Palestina pada Minggu 24 Desember kemarin. Selain 6 tentara tersebut, Brigade Al-Qassam mengklaim sejumlah tentara IDF lainnya juga terluka. Pasalnya hal itu terjadi ketika Al-Qassam menembakkan sebuah bom anti-personil di kota Juhar al-Dik, selatan kota Gaza. Dalam kesempatan itu, Hamas mengatakan pejuangnya juga mengaku meluncurkan serangan mematikan lainnya, di mana peluru anti lapis baja dari pasukannya berhasil menghantam 3 tank IDF hingga menimbulkan ledakan dahsyat. Diketahui serangan tersebut diluncurkan di Qasaid dan Jabalia al-Balad di jalur Gaza Utara. Klaim tersebut muncul beberapa jam setelah IDF mengatakan 14 tentaranya tewas dalam bentrokan dengan pejuang Palestina di jalur Gaza dalam 24 jam terakhir. Brigade Al-Qassam semakin beringas dalam menghadapi pasukan Zionis di jalur Gaza. Bahkan selama 4 hari berturut-turut, sayap militer Hamas itu berhasil mengubah Gaza sebagai neraka bagi pasukan Zionis. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah pada Minggu 24 Desember. Abu Ubaidah mengklaim pejuang Al-Qassam telah meraih beberapa kesuksesan militer dalam 4 hari terakhir. Menurut Abu Ubaidah, pertempuran tersebut membuat 35 kendaraan militer Israel hancur dan 48 tentara IDF dilikuidasi. Selain itu, puluhan tentara juga dilaporkan terluka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. IDF menambahkan 24 operasi militer dilaksanakan dengan menargetkan pasukan pendudukan Israel dengan peluru dan alat peledak kerakitan. Abu Ubaidah pun menyebut 2 terowongan diledakkan setelah dijadikan jebakan untuk menghabisi tentara unit Yahalom, Korps Teknik Tempur IDF. Dia juga melaporkan 6 operasi penembakan jarak jauh yang berhasil. Selain itu, Brigade Al-Qassam menembakkan rentetan roket ke pemukiman al-Rasras. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendadak mengakui bahwa Israel mengalami kerugian besar dalam perang melawan Hamas di Gaza. Hal itu diungkapkan Netanyahu seusai Israel kehilangan 158 tentaranya dalam perang darat sejak 20 Oktober silam. Dilansir dari Reuters, pada Minggu 24 Desember Israel kehilangan 2 tentaranya lagi, sehingga kini total ada sebanyak 158 tentara Israel yang tewas dalam perang darat. Berkaca dari hal itu, Netanyahu mendadak mengaku pasukannya mengalami hari-hari sulit selama perang di Gaza. Selain itu, Netanyahu juga mengklaim bahwa perang di Gaza menimbulkan kerugian yang besar bagi Israel. Meski demikian, Netanyahu masih enggan menghentikan perang. Ia justru mengaku tak ada pilihan lain selain melanjutkan perang dengan Hamas. Bahkan Netanyahu sesumbar bahwa pasukannya akan berperang lebih jauh ke Gaza sampai kemenangan total atas Hamas. Penembak jitu Brigade Al-Qassam kembali beraksi pada Minggu 24 Desember kemarin. Penembak jitu Al-Qassam tersebut menargetkan 10 tentara Zionis yang tengah bersantai di sebuah gedung. Alhasil, satu persatu tentara Zionis itu pun tewas bergelimpangan. Detik-detik serangan mematikan dari sniper Hamas itu dirilis dalam sebuah video. Dalam video, terlihat 10 tentara Zionis memasuki sebuah gedung dengan sangat santai. Mereka berjalan beriringan sembari membawa senjata laras panjang. Saat santai di dalam gedung tersebut, para tentara itu pun langsung menjadi sasaran empuk sniper Hamas. Dalam video, Brigade Al-Qassam bahkan menunjukkan bercak darah dari tentara Zionis yang tewas ataupun terluka akibat serangan dari pasukannya. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu dikonfirmasi oleh juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah. Menurut Abu Ubaidah, serangan tersebut diluncurkan pada Minggu 24 Desember kemarin. Abu Ubaidah menambahkan bahwa pasukannya menargetkan pasukan pendudukan dengan peluru dan alat peledak rakitan anti benteng dan anti personel. Hamas mengklaim berhasil mengelabui Zionis dengan menggunakan strategi Bobby Trap. Pasalnya dengan strategi tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF jadi mudah untuk dihancurkan. Bahkan Hamas juga mengklaim sukses menghancurkan puluhan kendaraan militer milik Israel.
Dilansir dari tribunjogja.com, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah pada Minggu 24 Desember. Abu Ubaidah mengklaim pejuang Al-Qassam meraih kesuksesan dalam 4 hari terakhir. Menurut Abu Ubaidah yang dilansir dari Al-Mayadin, Brigade Al-Qassam berhasil menghancurkan 35 kendaraan militer milik Israel dalam kurun waktu 4 hari terakhir. Pasukan Brigade Al-Qassam juga berhasil membunuh puluhan tentara dan melukai puluhan tentara musuh. Ia menambahkan 24 operasi militer dilaksanakan dengan menargetkan pasukan pendudukan Israel dengan peluru dan alat peledak rakitan. Selain itu, Abu Ubaidah menyebut 2 terowongan diledakkan setelah dijadikan jebakan untuk menghabisi tentara unit Yahalom, Korps Teknik Tempur IDF. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku pasukannya mengalami kerugian besar. Ia juga mengatakan bahwa pasukannya banyak yang tewas dalam pertempuran darat di Gaza. 20.000 warga Yaman mengaku siap dikirim ke Gaza dan membantu Hamas melawan Israel di medan perang. Mereka juga mengklaim telah mendapatkan pelatihan militer dari kelompok masyarakat Yaman. Dukungan tersebut diberikan karena warga Yaman kesal dengan kekejaman Israel terhadap warga Palestina. Dilansir dari Pars Today pada Senin 25 Desember, dukungan tersebut diungkapkan dengan cara berbaris di Provinsi Hajjah setelah mendapatkan pelatihan. Dalam aksi tersebut, 20.000 orang itu juga meneriakkan slogan-slogan dukungan terhadap Palestina. Selain itu, mereka juga mengecam Amerika dan Israel dalam aksi tersebut. Sambil memegang senjata dan bendera Palestina dan Yaman, 20.000 warga Yaman itu tampak bersemangat dalam parade tersebut. 20.000 warga Yaman pun menekankan perlunya menghadapi kejahatan rezim Zionis terhadap perempuan dan anak-anak Palestina, termasuk kesiapan mereka untuk bergabung dengan rakyat Palestina dan kekuatan perlawanan yang berani menghadapi rezim Zionis. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Muhammad Ali Al-Houthi, anggota senior Dewan Tinggi Politik Yaman yang ikut serta dalam aksi tersebut. Keputusan Amerika Serikat atau AS mendukung Israel rupanya berbuntut panjang. Amerika Serikat mendapatkan pukulan dari berbagai front perlawanan hingga mengalami kerugian besar. Bahkan kini Amerika Serikat disebut-sebut terancam boncos atau bangkrut karena menghadapi musuh kuat di Timur Tengah. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 25 Desember, hal itu diungkapkan oleh Robert Inlaken, seorang pengamat politik di London, Inggris. Menurut Robert, Amerika Serikat dan Israel kini menghadapi kelompok Houthi yang menjadi lawan kuat di Timur Tengah. Beberapa waktu belakangan, Houthi di Yaman semakin gencar meluncurkan serangan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Padahal awalnya Barat meremehkan kelompok Houthi dan menyebutnya sebagai pemberontak yang didukung oleh Iran. Selama bertahun-tahun, Barat berusaha membuat narasi bahwa Houthi bukan kelompok kuat. Namun pembentukan koalisi Angkatan Laut yang baru saja diprakarsai oleh Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa Houthi adalah kelompok kuat di Timur Tengah. Robert pun menyebut bahwa Amerika Serikat telah gagal mengajak negara-negara besar di Timur Tengah untuk memperbesar perang Hamas-Israel, seperti Rusia, Tiongkok, dan negara-negara Arab yang lebih memilih mendukung adanya gencatan senjata. يا رب الحمد لله رب العالمين. سنزيقهم الموت. لا تحزن
ثبت أقدامنا يا رب، ثبت أقدامنا ولهذا توكل على الله، توكل على الله. رميت ولا Israel kini mulai mengakui bahwa IDF mengalami kerugian besar akibat perang di Gaza. Bahkan pada Minggu 24 Desember kemarin, Israel mengakui 9 tentaranya kembali tewas saat bertempur di Gaza. Dilansir dari The Palestine Chronicle pada Senin 25 Desember, pertempuran sengit terjadi antara perlawanan Palestina dan pasukan Israel yang menyerang di kota Jabalia di jalur Gaza Utara. Dalam pertempuran tersebut, Israel mengatakan bahwa 9 tentara dan perwira tewas dalam pertempuran yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Dalam video yang beredar, jeep yang dikendarai tentara Israel dipenuhi dengan darah dari sejumlah tentara yang tewas. Namun para tentara yang tewas sudah tidak tampak dalam video tersebut. Menurut angka resmi Israel, jumlah korban tewas di kalangan tentara dan perwira Israel menjadi 486 orang sejak 7 Oktober dan 159 orang sejak dimulainya operasi darat di Gaza. Tentara Israel pada hari Sabtu lalu juga mengakui banyaknya korban jiwa dalam pertempuran sengit melawan perlawanan Palestina dan penyergapan yang dilakukan di beberapa lokasi di jalur Gaza. Tentara mengumumkan pada hari Sabtu bahwa 5 perwira dan tentara telah tewas dan sedikitnya 44 tentara terluka, 10 diantaranya luka serius. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.